Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak CK dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai gratifikasi dan program pengendalian gratifikasi. Perkenalkan anggota kelompok 8, saya sendiri Aditya Laksmana Lintang Perdana absen 01, dan ada Audi Rimisal absen 08, dan juga ada Azhar Mauli Siregar absen 10. Selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai gratifikasi. Menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian dalam artian luas, yakni bisa berupa uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan juga fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dan juga baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Next. Nah, sebenarnya siapa sih pegawai negeri atau pejabat negara ini? Pegawai negeri sendiri, oh iya Pak, silakan. Oh ya, tadi sebelumnya ada revisi dari Pak Cekat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maaf, typo tadi. Akan saya lanjutkan. Pegawai negeri sendiri memiliki artian yang pertama, dapat berupa aparatur sipil negara atau ASN, yang kedua merupakan pejabat publik, yang ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, yang keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan daerah ataupun negara, ataupun yang kelima, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara ataupun masyarakat. Sedangkan untuk pejabat negara sendiri, yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Nah, apakah semua gratifikasi itu dilarang? Nah, sebenarnya tidak teman-teman, karena pada dasarnya, gratifikasi ialah pemberian yang bersifatnya netral. Nah, kriteria gratifikasi yang dilarang sendiri itu ada dua. Yang pertama, gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan, dan yang kedua, penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Nah, sebenarnya kenapa sih gratifikasi ini ada yang dilarang? Karena yang pertama, gratifikasi sendiri pada dasarnya adalah suap yang tertunda. Yang kedua, gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri atau pejabat negara bersikap tidak objektif, tidak adil, dan juga tidak profesional. Yang ketiga, di dalam undang-undang menggunakan istilah gratifikasi yang dianggap pemberian suap untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Untuk kriteria gratifikasi yang diterima, yang pertama, itu dia syaratnya harus berlaku secara umum, yaitu kondisi pemberian yang dilakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta, dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai wajar. Atau poin yang keempat, merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Bentuk-bentuk gratifikasi ini ada banyak, jadi dibagi jadi dua bagian. Poin yang pertama, pemberian dari keluarga tanpa benturan kepentingan. Yang kedua, hadiah tanda kasih yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan kegiatan adat yang di mana setiap acara itu maksimalnya 1 juta rupiah. Yang ketiga, pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, baik berupa bapak atau ibu atau mertua, suami atau istri, atau anak penerima gratifikasi dengan jumlah maksimal 1 juta rupiah. Yang keempat, pemberian dari sesama pegawai yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja dan bentuknya bukan uang, maksimal 300.000 rupiah dan batasan maksimal setahunnya 1 juta rupiah. Poin yang kelima, pemberian sesama pegawai dalam bentuk uang dengan batasan maksimal 200.000 rupiah dan batasan maksimal setahunnya 1 juta rupiah. Poin yang keenam, hidangan atau sajian yang berlaku secara umum.
Poin yang ketujuh, prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri. 8. Keuntungan atau bunga dari pendapatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. 9. Manfaat dari seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum. 10. Seminar kit yang berbentuk perangkat modul, alat tulis, dan sertifikat yang berlaku secara umum. 11. Penerimaan hadiah atau tunjangan yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat atau pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan juga tentunya tidak melanggar aturan internal instansi pegawai. Nah, karena di sini sering banget ya terjadi miskonsepsi antara gratifikasi suap dan pemerasan. Sebenarnya apa sih bedanya? Untuk gratifikasi sendiri, itu berhubungan dengan jabatan. Kemudian sifatnya itu inventif atau tanam budi, dan tidak butuh adanya kesepakatan. Misalnya, Amir memberikan sejumlah barang karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Kemudian suap, terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak, antara pemberi dan juga penerima, dan umumnya dilakukan secara tertutup. Contohnya, Sugiono memberikan sejumlah uang kepada pejabat agar urusan perizinannya dipermudah. Kemudian terakhir adalah pemerasan. Itu adalah adanya permintaan sepihak dari pejabat sebagai pihak penerima. Sifatnya bersifat memaksa dan juga terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, seorang pejabat itu memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak memberikan uang tersebut akan digugurkan dalam proses tender. Aturan dasar gratifikasi. Nah, di sini ada dua secara garis besarnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 12B dan 12C. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Perkom Nomor 2 Tahun 2014 dan Perkom Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur mengenai batas selama pelaporan gratifikasi yakni selama 30 hari dan penetapan status gratifikasi. Untuk media pelaporan gratifikasi itu ada bermacam-macam, mulai dari online atau bisa datang secara offline. Untuk formulir sendiri bisa diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/gratifikasi/formulir-gratifikasi. Untuk penyerahan secara langsung atau melalui surat, bisa diserahkan ke alamat Jalan Kuningan, Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atau juga bisa dilaporkan melalui unit pengendalian gratifikasi yang ada di setiap instansi, atau bisa melalui email, atau bisa juga melalui faksimil, dan juga website pelaporan online di gol.kpk.go.id. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika kita menerima gratifikasi? Langkah pertama itu adalah menanyakan kepada diri sendiri dengan menggunakan metode proof it. Apa itu proof it? Jadi P yang pertama adalah purpose. Jadi kita harus tahu tujuan orang itu ngasih gratifikasi kita itu apa sih gitu. Yang kedua adalah rules, mengenai aturan. Nah, di sini kita harus pinter-pinter nih, kayak cari tahu ada nggak sih peraturan yang melarang tentang gratifikasi yang saya terima. Tuh. Yang ketiga tentang O atau openness. Openness ini terkait dengan prinsip keterbukaan. Nah, atas pemberian gratifikasi tersebut, itu sebenarnya dilakukan secara terbuka atau tertutup. Kalau misalnya dilakukan secara tertutup, kita wajib untuk mencurigai. Kemudian yang keempat adalah V atau value. Kita juga harus bisa menaksir. Kayak misalkan nih, orang ini perasaan ngasih barang ke aku tuh kayak misalkan cuma ciki atau teh pucuk harum, kok tiba-tiba sekarang ngasihnya kayak parfum Dior atau jam tangan Rolex itu. Nah, kita patut curiga nih. Itu merupakan gratifikasi yang sifatnya ilegal. Kemudian poin kelima adalah E atau ethics, yakni atas pemberian gratifikasi tersebut sebenarnya itu bertentangan nggak sih sama kode etik gitu, sama kode etik kita. Kemudian yang keenam adalah identify. Identify sendiri kita tuh harus bisa mengidentifikasi apakah atas pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan yang kita miliki. Dan yang ketujuh adalah T atau timing. Nah, timing sendiri itu merupakan kita nih harus bisa tahu gitu pada saat dia ngasih gratifikasi, apakah hal tersebut akan bisa mempengaruhi keputusan yang kita buat. Kayak misalkan sebelum kita dikasih gratifikasi, kita tuh sebenarnya bilang enggak gitu. Nah, tapi setelah kita menerima gratifikasi dari dia, keputusan kita jadi kayak berubah gitu. Nah, itu juga patut untuk diwaspadai. Kemudian ada dua pertimbangan lagi. Jika pemberian hubungan dengan jabatan kita atau ada aturan yang melarang, itu wajib untuk kita tolak. Dan yang pertimbangan yang kedua, jika keadaannya kita tidak dapat menolaknya, misalkan dikirim langsung ke rumah, atau diberikan ke anggota keluarga, atau untuk menjaga hubungan baik antar lembaga, itu maka atas pemberian tersebut wajib untuk dilaporkan langsung kepada KPK.
Untuk pelaporan gratifikasi, jangka waktu pelaporannya, laporan gratifikasi wajib disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Nah, jika sudah terdapat unit pengendali gratifikasi atau UPG di instansi pegawai negeri atau pejabat negara, dapat melaporkan melalui UPG tersebut paling lambat 7 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Kemudian untuk penyerahan barang gratifikasi, kewajiban penyerahan uang atau barang gratifikasi adalah 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan status kepemilikan oleh KPK, yakni tanggal SK. Kemudian KPK akan menindaklanjuti dan menetapkan status kepemilikannya menjadi milik negara atau menjadi milik penerima dalam waktu 30 hari kerja. Dan jika ingin menyampaikan laporan pengaduan gratifikasi yang diterima oleh orang lain, maka kita dapat menggunakan mekanisme pengaduan masyarakat dengan cara mengakses www.kws.kpk.go.id. Untuk mekanisme penanganan laporan gratifikasi, jadi yang pertama, penerima gratifikasi atau sebagai pelapor itu mengisi formulir terlebih dahulu yang dapat diunduh di website tadi, kemudian dapat disampaikan melalui medianya masing-masing ya. Bisa diserahkan langsung ke KPK atau PG, kemudian bisa melalui email, fax email, surat, maupun web online. Nah, untuk pelaporan tadi kan bisa disampaikan melalui OPG atau langsung ke KPK. Kalau misalkan dilaporkan melalui OPG, itu akan dilaksanakan verifikasi kelengkapan dan juga review dokumen dari OPG yang berada di setiap instansi. Apabila dilaporkan langsung melalui KPK, maka KPK akan melakukan verifikasi kelengkapan, kemudian analisis dan penetapan status, dan terakhir ada permintaan data dan keterangan. Setelah itu akan terbit yang namanya SK penetapan gratifikasi, di mana SK tersebut akan diserahkan ke pelapor selama 7 hari kerja setelah ditetapkan kepada penerima gratifikasi selaku pelapor. Kemudian gratifikasi tersebut akan untuk gratifikasi milik negara itu akan diserahkan 7 hari kerja sejak SK ditetapkan. Nah, apabila bentuknya itu berupa uang, akan langsung ditransfer ke rekening kas negara, dan apabila bentuknya barang akan diserahkan ke DJKN. Next. Untuk mekanisme penggantian barang gratifikasi. Jadi langkah pertama, pelapor tuh menyampaikan keinginannya untuk memiliki barang gratifikasi dengan mengganti sejumlah uang ketika dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi. Langkah kedua, pelapor menyerahkan barang gratifikasi kepada KPK untuk keperluan penaksiran. Langkah ketiga, KPK memproses laporan dan nilai barang. Langkah keempat, KPK mengeluarkan SK gratifikasi milik negara yang dapat diganti dengan sejumlah uang. Dan langkah terakhir, pelapor menyetorkan uang pengganti kepada KPK dan memperoleh barang gratifikasi yang dimaksud. Nah, kemudian apa sih yang terjadi selanjutnya ketika sudah melapor? Jadi untuk pelapor, itu berhak mendapatkan perlindungan dari KPK dari berbagai bentuk tekanan akibat laporan yang disampaikan, mulai dari kerahasiaan identitas, dan juga dapat bekerja sama dengan LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau institusi lain yang berwenang. Kemudian untuk barang gratifikasi yang diserahkan kepada KPK, itu KPK akan menyetorkan gratifikasi dalam bentuk uang ke rekening kas negara dan sebagai penerima negara. Jika dalam bentuk barang, KPK akan menyerahkan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk selanjutnya dilelang. Kemudian, hasil lelang tersebut akan dicatat sebagai penerimaan negara. Dan untuk pemberi gratifikasi, tidak semua pemberi gratifikasi dapat dikenai sanksi, kecuali memenuhi unsur tindak pidana suap. Materi selanjutnya akan dijelaskan melalui rekan saya, Misal. Terima kasih. Ya, selanjutnya tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 PMK 09 tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi dasar hukum gratifikasi itu ada 6. Selain yang tadi udah dibilangin sama Adit, yang pertama ada pasal 12B dan 12C UU nomor 20 tahun 2001 alias Undang-Undang Tipikor. Terus pasal 16, 17, 18 UU nomor 30 tahun 2002 tentang UU KPK. Surat edaran KPK nomor B143 tahun 2013. Peraturan KPK nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi, PMK 83, PMK 01 2015 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkyu, lalu PMK nomor 7, PMK 09 tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkyu. Nah, ini ada unit pengendali gratifikasi atau UPG. UPG ini berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi pengendalian gratifikasi
dan dia berkedudukan sebagai unit yang mempunyai tusi di bidang kepatuhan internal seluruh eselon 1, terletak di kantor pusat, kantor wilayah, dan di kantor pelayanan atau UPT. UPG ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon 1 yang ditandatangani oleh pimpinan unit eselon 1 atau eselon 2 atas nama pimpinan unit eselon 1 pada unit yang bersangkutan. Ini dasar hukumnya dari pasal 5 dan 6 PMK 7 garing PMK 09 garing 2017. Nah, ada yang namanya UPG koordinator. Dia berfungsi untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan dia berkedudukan di Inspektorat Jenderal. UPG koordinator ini ditetapkan dengan keputusan Inspektur Jenderal. Ini juga berdasarkan pasal 5 dan 6 PMK nomor 7 garing PMK 09 tahun 2017. Selanjutnya tentang unit pengendalian gratifikasi. Tugas dan tanggung jawab UPG koordinator itu ada 4. Yang pertama, mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kedua, menyampaikan laporan semesteran pengendalian gratifikasi kepada Menteri. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan ketentuan pengendalian gratifikasi. Dan yang terakhir, menyiapkan dan mengordinasikan pelaporan gratifikasi melalui aplikasi. Nah, itu kan tadi yang tentang UPG koordinator. Kalau yang ini tentang UPG secara global. Itu dibagi menjadi, karena ini slide-nya nggak cukup, saya bagi menjadi 4 slide. Yang pertama, memberi saran dan pertimbangan terkait gratifikasi pada unit masing-masing. Yang kedua, meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan. Yang ketiga, menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi di unit masing-masing dan menyampaikan secara berjenjang kepada UPG setingkat di atasnya dengan tembusan kepada KPK, menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi, memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh KPK, memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian. Melakukan sosialisasi atau internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi. Selanjutnya ada melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG koordinator dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Melakukan langkah monitoring ke KPK terkait penetapan status barang gratifikasi apabila diperlukan. Dan yang terakhir, menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi di lingkungan unit kerja masing-masing UPG. Ini diatur di pasal 8 PMK nomor 7 garing PMK 09 garing 2017. Ini tentang, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaporan gratifikasi. Mekanisme pelaporan gratifikasi itu secara global ada 2. Yang pertama secara langsung, yang kedua melalui UPG. Kalau secara langsung, penerima gratifikasi ini bisa langsung lapor ke KPK. Kalau melalui UPG, berarti dia dari penerima gratifikasi dilaporkan ke UPG dulu, UPG yang akan lapor ke KPK. Nah, pelaporan gratifikasi melalui UPG itu disampaikan paling lambat dalam waktu 7 hari kerja, terhitung sejak diterima atau ditolaknya gratifikasi. Lalu, laporan disampaikan dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi secara lengkap. Kelengkapan laporan gratifikasi. UPG itu melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi. Laporan gratifikasi dianggap lengkap apabila memuat informasi paling kurang. Yang pertama, nama dan alamat pelapor dan pemberi gratifikasi. Yang kedua, jabatan pelapor gratifikasi. Yang ketiga, tempat dan waktu penerimaan dan atau penolakan gratifikasi. Yang keempat, uraian jenis gratifikasi yang diterima dan atau ditolak, dan melampirkan bukti dalam bentuk sampel atau foto apabila tersedia. Yang kelima, nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima dan atau ditolak. Dan yang terakhir, kronologis penerimaan dan atau penolakan gratifikasi. Penyampaian laporan dinyatakan sah apabila pelapor telah mendapat bukti tanda terima penyampaian laporan dari UPG. Ini diatur di pasal 9 PMK nomor 7 garing PMK 09 garing 2017.
Penyaluran barang gratifikasi yang mudah rusak. Jika barang gratifikasi berupa makanan atau minuman yang sifatnya mudah rusak atau memiliki masa kadaluarsa yang singkat, penerima gratifikasi dapat langsung menyalurkan barang gratifikasi tersebut ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat sosial lainnya. Dokumentasi penyaluran kepada tempat sosial dilampirkan dalam formulir laporan gratifikasi dalam bentuk foto dan atau tanda terima penyerahan barang. Ini kalau pelaporan gratifikasi langsung ke KPK. Nah, pelaporan atas penerimaan yang melebihi 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan itu dilakukan maksimal 30 hari kerja. Terus, pelaporannya disampaikan secara langsung atau melalui pos, atau melalui email, atau melalui website KPK, baik oleh penerima atau orang yang mendapat kuasa tertulis. Dan menyampaikan salinan bukti pelaporan kepada UPG maksimal 7 hari kerja sejak tanggal pelaporan. Sedangkan kalau penanganan laporan gratifikasi oleh UPG sendiri itu, yang pertama, UPG dapat meminta keterangan tambahan kepada pihak terkait jika memerlukan tambahan informasi. Yang kedua, UPG melakukan analisis atas laporan gratifikasi dengan menggunakan lembar analisis laporan gratifikasi. Yang ketiga, menyampaikan kepada KPK paling lambat 7 hari kerja atas laporan gratifikasi yang berdasarkan hasil analisis akan ditangani oleh KPK. Selanjutnya, tentang pengecualian penanganan laporan gratifikasi oleh UPG akan dijelaskan oleh rekan saya, Aza. Baik, terima kasih kepada rekan Michelle. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penanganan laporan gratifikasi oleh UPG. Nah, jadi UPG itu bisa tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi jika dalam keadaan seperti berikut. Yang pertama, pelapor tidak menyampaikan laporan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4. Nah, yang sudah disebutkan sebelumnya tadi itu, pasal 9 ayat 4 itu, pasal 9 ayat 4 itu menyiratkan bahwa apabila ingin melaporkan gratifikasi harus memuat informasi, nama dan alamat yang memberi gratifikasi, nama dan alamat pelapor, jabatan pelapor gratifikasi, tempat dan waktu, uraian jenis gratifikasi yang diterima, melampirkan bukti dalam bentuk sampel atau foto apabila tersedia, nilai taksiran atas gratifikasi yang diterima, dan kronologis penerimaan atau penolakan gratifikasi tersebut. Nah, kemudian pelapor tidak melengkapi informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 PMK 7 tahun 2017. Nah, pasal 9 ayat 5 itu tadi menyebutkan dalam hal laporan gratifikasi dianggap belum lengkap, UPG menyampaikan permintaan agar pelapor melengkapi laporan paling lama 1 hari kerja sejak permintaan kelengkapan data diterima. Nah, apabila tidak dipenuhi, maka UPG berhak untuk tidak menindaklanjuti penanganan laporan gratifikasi. Kemudian, ketiga, sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi. Yang keempat, laporan gratifikasi disampaikan karena adanya temuan dari Inspektorat Jenderal atau Unit Kepatuhan Internal atau pengawas eksternal. Next. Kemudian pasal 14 PMK 2017 mengatur tentang pelaporan gratifikasi oleh selain penerima gratifikasi. Nah, jadi yang berhak melaporkan itu bukan hanya menerima saja, tapi boleh orang lain yang selain penerima gratifikasi. Yang pertama, UPG hanya memproses laporan gratifikasi atau oleh penerima gratifikasi dan atau orang lain yang mendapatkan kuasa secara tertulis. Nah, kemudian laporan gratifikasi selain oleh penerima gratifikasi dan atau orang lain yang mendapat kuasa secara tertulis disampaikan kepada unit yang menangani pengaduan dan atau whistleblowing system untuk diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kemudian pasal 16 PMK tahun 2017 mengenai ketentuan umum terkait barang gratifikasi. Nah, jika kita menerima barang gratifikasi nih,
Jadi ada ketentuan umum yang mengatur mengenai barang gratifikasi yang kita terima harus disimpan oleh kita sampai dengan penetapan status barang gratifikasi oleh KPK. Yang kemudian yang kedua, penerima gratifikasi bertanggung jawab dalam hal barang gratifikasi hilang dan atau rusak. Jadi jika kita menerima gratifikasi dan kita melaporkan, kita juga harus bertanggung jawab untuk menyimpan dan menjaga barang itu agar tidak sampai hilang atau rusak. Nah, tadi kan kita ada membahas tuh penetapan status barang gratifikasi. Nah, penetapan status barang gratifikasi itu ditetapkan oleh dua lembaga ataupun unit. Yang pertama adalah oleh KPK. KPK menetapkan status barang gratifikasi menurut pasal 17 ditetapkan dengan surat keputusan KPK. Dan pelapor harus menyampaikan salinan surat keputusan kepada UPG. Jika barang gratifikasi ditetapkan oleh UPG, UPG akan menetapkannya melalui surat dari UPG berdasarkan pasal 18 PMK 7 tahun 2017. Nah, tadi kan sudah KPK atau UPG bisa menetapkan barang gratifikasi itu menjadi punya siapa sih. Nah, barang gratifikasi itu bisa dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, barang gratifikasi itu bisa saja ditetapkan menjadi hak milik si penerima. Kemudian, barang gratifikasi juga bisa menjadi hak milik negara. Dan yang ketiga, barang gratifikasi bisa menjadi hak milik dari unit kerja yang penerima bersangkutan. Yang pertama, jika barang gratifikasi tadi ditetapkan menjadi milik penerima, menurut pasal 19 PMK 7 2017, dalam hal gratifikasi ditetapkan menjadi milik penerima, barang gratifikasi menjadi hak milik penerima terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan status barang gratifikasi tersebut. Kemudian apabila barang gratifikasi ditetapkan menjadi milik negara. Nah, jika barang tersebut berbentuk uang, maka si penerima kan tadi dia harus menyimpan tuh barang yang dia terima, harus menyetorkan maksimal 7 hari kerja ke rekening KPK. Nanti kemudian ia akan mendapatkan bukti setor, dan bukti setor itu salinannya diserahkan kepada UPG. Jika barang gratifikasi tersebut berbentuk barang, maka si penerima wajib menyerahkan kepada KPK maksimal 7 hari kerja sejak surat penetapan barang gratifikasi tersebut sudah menjadi milik negara. Kemudian nanti kemudian maaf tadi itu maaf. Jadi barang tadi itu diserahkan kepada KPK atau ke DJKN. Nanti bukti penyerahannya kembali lagi salinannya diberikan kepada UPG. Nah, jika barang gratifikasi yang kita terima itu sudah ditetapkan menjadi milik unit kerja, maka kita harus menyerahkan barang tersebut maksimal 7 hari kerja kepada UPG. Nah, pemanfaatan dari barang gratifikasi tadi itu oleh unit kerja dapat dimanfaatkan untuk operasional unit kerja, bisa juga disumbangkan ke yayasan sosial, bisa jadi display barang gratifikasi gitu, jadi seperti pameran atau menjadi contoh bahwa ini adalah barang gratifikasi yang diterima kemudian dilaporkan dan menjadi hak milik unit kerja bersangkutan. Atau kemudian barang tersebut bisa jadi dimanfaatkan untuk kepentingan perpustakaan. Nah, ini adalah gambaran umum proses pelaporan gratifikasi dari yang dijelaskan sebelumnya oleh
Michelle. Next. Nah, mengenai perlindungan pelapor seperti yang disebutkan oleh Adit tadi sebelumnya, jadi dia itu diatur di pasal 22 PMK 7 tahun 2017. Bunyinya adalah UPG wajib memberikan perlindungan kepada pelapor gratifikasi dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor gratifikasi. Kemudian, identitas tadi itu hanya dapat diungkap untuk keperluan bahan pertimbangan oleh bahan pertimbangan kepada UPG dan pada KPK. Nah, bisa balik ke 2 slide sebelumnya. Nah, ini tadi kan di step pertama itu kan pelapor mengisi formulir gratifikasi nih. Nah, oke, next. Jadi kita akan melihat bagaimana bentuk form dari pelaporan gratifikasi. Form ini dapat diunduh di link yang ada di bawah tersebut. Oke, next. Pertama, ini adalah halaman depan dari form tersebut. Jadi kita mengisi nama dan alamat dari pelapor dari kita. Jadi kita misalkan menerima gratifikasi, maka kita mengisi nama kita dan alamat. Seperti contoh, ya, tidak usah dibacakan ya. Nah, ini adalah halaman kedua dari form pelaporan gratifikasi. Next. Nah, jadi ini adalah halaman ketiga dari form. Kita tadi harus mengisi, kan tadi syaratnya itu adalah mengisi identitas penerima dan pelapor. Nah, itu identitas pelapor. Nah, di situ nama lengkap, tuh Audrey Michelle. Tanggal lahir Selat Sunda. Nomor KTP, kemudian jabatan tadi kan disebutkan, kemudian instansinya, unit eselonnya, alamat kantor tempat kita bekerja, itu juga diisi kelurahannya, kecamatan, kabupaten kota, provinsi. Kemudian alamat rumah dari penerima. Sama juga seperti alamat kantor, ada kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kemudian alamat pengiriman surat. Itu nanti diberi centang, bisa di alamat pengiriman suratnya itu apakah kantor atau rumah. Kemudian alamat email dari si pelapor. Kemudian nomor telepon rumah jika ada, nomor telepon kantor, dan nomor telepon pribadi. Kemudian ini adalah uraian laporan gratifikasi di halaman keempat dari form. Nah, ini untuk kode, kita bisa next ke selanjutnya. Nah, ini ada kode panduan pengisiannya. Jadi diisi yang pertama tadi kan kode jenis penerimaan. Kodenya B, berarti bentuknya barang. Jika bentuknya uang maka A, kalau diskon C, ya, dan selanjutnya sampai itu huruf J. Kemudian uraian, disebutkan nih apa nih barang yang diberikan kepada kita itu apa. Nah, seperti ini contohnya barang, misal menerima barang berupa seperangkat merchandise EXO. Kemudian diisi nilai nominal dari barang merchandise yang kita terima tadi itu kira-kira berapa. Nah, kira-kira kurang lebih 7 juta. Kemudian kode peristiwa penerimaan. Nah, ini ada kode lagi. Bisa dilihat di nomor 4, kode peristiwa penerimaan. Ada A sampai E. Untuk tadi itu si Michelle, si Audrey menerima terkait tugas non pelayanan. Jadi kodenya D. Nah, jika kita tidak tahu kenapa dia memberikan, nah itu kodenya ada tuh F. Nah, kembali. Nah, kemudian tempat dan tanggal penerimaan. Itu Audrey ternyata menerimanya di kantor tanggal 5 Januari 2016. Nah, kemudian data pemberi gratifikasi. Tadi kan ada disebutkan tuh, kalau mau ditindaklanjuti, maka harus menyebutkan identitas dari pemberi. Nah, ini adalah identitas pemberi gratifikasi.
Yang memberikan di sini ada Grafita Rafiki. Kerjaannya wira swasta, pemilik distributor merchandise. Alamatnya Jalan Kalimausu nomor 28, Tabanan, Bali. Hubungan dengan pemberi teman. Nah, teman aja atau teman lebih kita kurang tahu lah ya. Nah, ini tadi disebutkan juga kan sebelumnya harus menguraikan alasan dan kronologi dari pemberian tersebut. Jadi Audrey meyakini bahwa alasan pemberian tersebut diberikan sebagai ucapan terima kasih. Nah, kronologinya itu diberikan di ruangan fitness kantornya pada saat jam makan siang. Kondisi tidak ada orang lain, hanya saya dan pemberi yang ada di ruangan pada saat itu. Kemudian ada catatan tambahan bila perlu. Kemudian diisi tanda tangan, tempat, tanggal dan tahun penandatanganan, dan nama dari penanda tangan. Nah, ini ada semacam poster ya dari Inspektorat Jadi tadi itu ada poster dari Itjen Kemen. Back siapa? Dari Inspektorat Jenderal. Jadi itu menggambarkan sebaiknya gratifikasi itu kita tolak sebisa mungkin, karena jika kita menerima juga kita yang bakal yang repot ya kan untuk melaporkan TD. Nah, jadi sekian saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Untuk 3 penanya. Izin bertanya teman-teman. Mungkin kan udah disebutkan sebelumnya gratifikasi, bentuk-bentuk gratifikasi yang diperbolehkan ya. Halo, kedengeran nggak? Soalnya di sini hujan. Iya, kenapa Ra? Oi. Lewat chat aja. Baik, sudah ada 3. Oh, ada 4 ya. Ada 4 penanya. Oh, 3 ternyata. Oke. Mohon ditunggu ya teman-teman sambil kami mencari jawabannya. Terima kasih.
Oh iya, Poi, kalau mau tanya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Izin menjawab, Pak. Mohon koreksinya kalau nanti misal salah. Saya ingin menjawab pertanyaan Neva tadi. Tadi kan Neva nanya, tadi dibentuk gratifikasi karena ada batasan maksimalnya 1 juta. Nah, kalau di atas itu berarti masuknya ke apa gitu kan? Nah, saya menemukan jawaban oleh perwakilan KPK. Itu jawabannya, hadiah itu maksimal boleh diberikannya 1 juta. Artinya, gratifikasi yang dianggap legal adalah 1 juta rupiah dan ada momennya. Itu ada momen sosial, ada konteks sosialnya yang terjalin, dan masih banyak syarat-syarat tadi yang seperti yang sudah dijelaskan. Nah, batas boleh tidaknya itu 1 juta rupiah. Kalau di atas 1 juta rupiah sampai 10 juta, dia mendeklar atau diumumkan. Kalau kemudian di atas 10 juta rupiah itu dilaporkan ke KPK. Kemudian KPK akan menentukan apakah ini gratifikasi yang legal atau yang tidak, itu akan dianalisa. Jadi jawabannya tetap gratifikasi, cuma bedanya nanti harus ditetapkan dulu sama KPK apakah dia gratifikasi legal boleh diterima atau enggak. Apakah ada koreksi, Pak? Pada dasarnya kalau gratifikasi itu nilainya ini ya, nggak dibatasin ya sebenarnya. Jadi definisi dari gratifikasi sendiri itu kan sebenarnya semua hal yang diterima oleh PNS maupun pejabat negara gitu kan. Nah, untuk kriterianya sebenarnya bisa saja kurang dari 1 juta pun pada dasarnya juga bisa dilaporkan gitu kan. Cuman dalam hal tadi yang sudah disebutkan sosial ya, itu biasanya kalau ada pejabat negara atau PNS yang menyelenggarakan pernikahan gitu kan, nah itu biasanya angpaunnya dibatasin maksimal 1 juta yang tidak perlu dilaporkan ke KPK. Tapi kalau lebih dari itu nanti bisa dibuatkan semacam laporan gitu kan. Jadi penerimaan ya apa ya kita nyebutnya ya. Kalau angpau kan sebenarnya bahasa bukan resminya ya, kayak semacam hadiah lah ya. Itu kan bisa dibilang hadiah, hadiah pernikahan gitu kan. Kalau lebih dari 1 juta itu nanti bisa dilaporkan ke KPK karena khawatirnya itu nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Tapi pada prinsipnya sebenarnya tidak dibatasin, hanya saja itu nanti masalah di pembuktiannya aja sih. Kalau batasan 10 juta tadi itu, kalau misalnya dia lebih dari 10 juta itu nanti akan dibuktikan oleh si penerimanya, tapi kalau kurang dari 10 juta nanti penuntut umumnya yang buktikan. Ini
kalau misalnya itu tidak dilaporkan ya, terus nanti jadi kasus dibawa ke pengadilan, nah nanti penerimaan gratifikasi yang nilainya di bawah 10 juta nanti penuntut umum yang membuktikan. Artinya kalau di bawah 10 juta berarti kan termasuk 9 juta, termasuk 1 juta, termasuk 500.000 pun itu juga bisa saja gitu kan. Tapi gini, kita ingat bahwa prinsip prinsip penegakan hukum di Indonesia itu seharusnya penal itu diminimalisir, hukuman penal ya. Hukuman penal itu kayak salah satunya ini ya, penuntutan sampai ke persidangan karena itu biayanya lumayan besar. Jadi jangan sampai itu cost-nya itu lebih besar daripada benefit yang didapat gitu kan. Misalnya kayak katakanlah gratifikasinya 500.000 gitu kan, tapi cost untuk persidangannya itu puluhan juta gitu. Jangan sampai hal itu terjadi gitu. Itu aja sih sebenarnya kenapa kok sampai dibuat secara ininya batasannya kayak 1 juta gitu kan, agar tidak tidak sampai rumit lah dibawa ke pengadilannya. Tapi pada prinsipnya sih sebenarnya tidak ada nilai minimalnya sebenarnya. Sebenarnya ya. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak koreksinya. Izin menjawab pertanyaan Siti, Pak. Jadi, Siti tadi bertanya, apabila saya diberikan hadiah oleh rekan kerja, misalnya jam tangan mewah, padahal waktu itu tidak dalam rangka ulang tahun maupun acara yang spesial lainnya, apakah hal tersebut termasuk gratifikasi? Jadi, menurut pendapat saya, itu kembali lagi ke pengertian gratifikasi yang dijelaskan pada pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni salah satu hal yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi atas hal tersebut adalah yang pertama, hal tersebut merupakan pemberian barang, dan yang kedua, dilakukan tanpa sarana elektronik. Jadi secara objek itu merupakan termasuk gratifikasi. Namun gratifikasi sendiri sebenarnya tidak semata-mata merupakan suatu hal yang sifatnya negatif gitu ya, karena sifatnya netral. Namun di dalamnya itu terdapat batasan-batasan dan juga prinsip kewajaran. Kemudian gratifikasi yang dilarang itu hanya memenuhi kriteria yang di dalam pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saja. Selain itu, gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B tersebut tidak berlaku apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK maupun UPG yang berada di instansi tempat di mana ia bekerja. Dan untuk mengidentifikasi hal tersebut, diberikan secara cuma-cuma atau memang untuk kepentingan tertentu, kita harus mengevaluasi atau menganalisa secara pribadi melalui prinsip proof it tadi, yang purpose, role, openness, value, ethics, identify, dan juga timing. Selain itu, perlu juga dalam melakukan analisis apakah pemberian tersebut itu terkait dengan jabatan yang kita miliki, dan apakah pemberian hadiah itu merupakan pemberian yang tanpa tujuan tertentu. Setelah melakukan hal tersebut, itu kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa mencurigakan atau perlu kita waspadai karena itu berhubungan dengan jabatan yang kita miliki dan untuk kepentingan tertentu, maka kita wajib untuk melaporkan kepada KPK maksimal selama 30 hari kerja setelah tanggal pemberian gratifikasi tersebut dilakukan. Mohon koreksinya, Pak. Terima kasih. Langsung ya. Oke, tadi siapa yang nanya ya? Siti, Pak. Siti ya, Siti Nurhaliza ya. Kok nggak nyanyi? Kok nanyanya nggak ini aja, nggak langsung di Bitcoin aja? Jadi pada prinsipnya yang namanya gratifikasi ini kan segala pemberian ya, segala pemberian terhadap PNS maupun pejabat negara gitu kan, apapun itu bentuknya, mau jam tangan, mau albumnya EXO gitu kan, terus mau pulsa gitu kan. Saya dulu pernah nerima pulsa ya. Saya pernah cerita belum kalau saya nerima pulsa? Belum ya, nanti saya sedikit cerita ya. Jadi apapun bentuknya itu adalah gratifikasi. Sebenarnya ngelihatnya itu gampangnya seperti ini aja. Ini sebenarnya pertanyaan yang mudah ya dijawab ya. Apakah hal itu termasuk gratifikasi? Iya. Kalau ditanya hal itu gratifikasi, iya. Pembagian gratifikasi itu kan dibagi 3. Gratifikasi yang ke arah penyuapan, ke arah kedinasan, dan yang bukan penyuapan dan kedinasan. Atau itu kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan
peraturan, atau gampangannya adalah gratifikasi yang arah ke penyuapan atau bukan gitu. Itu mudahnya. Kalau ke arah penyuapan itu nanti pembuktiannya itu tadi, eee, bisa dari orang lain atau bisa dari kita sendiri menganggap bahwa itu kira-kira mengarah ke penyuapan nggak sih gitu kan. Nah, kalau yang ke arah kedinasan itu kalau misalnya kalian ditugaskan untuk dari tugas kantor ya, dinas pergi ke suatu acara, seminar, terus kalian dapat dapat kit dari situ, dapat oleh-oleh gitu kan. Misalnya ada seminar kitnya, ada goodie bag-nya, ada bukunya gitu kan. Misalnya ada power bank, ada flash disk gitu kan. Seminar, diklat, workshop atau apapun itu yang kalian ditugaskan oleh kantor, itu juga termasuk gratifikasi, tapi dia kaitannya sama kedinasan. Itu kalian hanya melaporkan saja ke pimpinan kalian. Kalau yang gratifikasi yang karena penyuapan nanti kalian bisa melaporkannya melalui UPG, unit pengendali gratifikasi yang ada di instansi kalian atau langsung ke KPK-nya. Tapi yang ketiga adalah gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan dan penyuapan. Nah, itu gampangannya adalah kalau kalian menerima hadiah dari teman dekat kalian, dari keluarga kalian, dari siapapun itulah intinya yang tidak terkait dengan penugasan. Gampangannya gini ngetesnya. Ini kalau kalau jam mewah diterima ya jelas gratifikasi, iya. Arahnya ke penyuapan enggak gitu kan. Kalian coba pikirkan aja. Kalau kalian misalnya bukan PNS, kalian bukan pegawai pajak, kalian bukan pegawai Kemenkeu, kalian bukan pegawai siapapun yang punya punya kekuasaan, punya kewenangan, kalian akan dikasih jam tangan mewah itu juga nggak? Misalnya. Itu aja mikirnya sederhananya seperti itu. Kalau kalian ngerasa bahwa saya tetap akan dikasih gitu kan, karena itu misalnya, saya menang taruhan katakanlah gitu kan, misalnya misalnya loh ya, meskipun itu taruhan, eee, kurang apa, kesannya kurang bagus gitu kan. Nah itu artinya bisa jadi itu memang bukan ke arah penyuapan, tapi kalau kalian ngerasa, "Kalau saya bukan PNS, saya bukan ini, saya bukan itu, nggak mungkin saya terima barang ini." Nah itu bisa bisa salah satu, deteksi mudah bahwa itu adalah arahnya ke penyuapan gitu. Sebenarnya gitu. Apalagi jam tangan mewah ya, gitu kan. Wow. Jadi saya dulu punya cerita, mau dengar nggak? Dulu itu waktu saya awal-awal penugasan, masih anggota tim gitu, itu saya pernah bertugas ke salah satu kabupaten yang dekat dari tempat saya tugas, Makassar. Itu pernah cerita nggak sih kayaknya? Saya pernah deh. Pernah belum? Nah, penugasannya itu ke Maros. Kalau yang tahu Makassar, Maros itu deket ya. Kalau yang pernah ke Makassar, Maros itu sebelahnya Makassar gitu kan. Ibaratnya Depoknya Jakarta gitu kan. Ibaratnya Bintaronya Jaksel gitu kan. Saya nggak bilang Bekasinya Jakarta ya gitu kan. Karena beberapa orang bilang Bekasi jauh gitu kan. Padahal ya nggak juga. Bekasi deket kok dari rumah saya. Setengah jam doang. Kecuali ke planetnya ya, mungkin jauh. Kalau waktu itu waktu ditugas di Maros itu saya sama ketua tim. Jadi timnya itu ada pengendali teknis, ada ketua tim, ada saya sebagai anggota tim. Waktu itu penugasannya adalah kita harus keliling ke desa-desa karena dia pembangunan pembangunan macam-macam pembangunannya. Ada pembangunan jalan desa ya, ada pembangunan jembatan, ada pembangunan musola, pembangunan kayak sanggar belajar, pembangunan WC gitu kan, macam-macam pekerjaannya. Karena itu dinasnya itu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPMD. Dulu belum ada dana desa ya. Nah, terus habis itu karena saking luasnya wilayah gitu kan, akhirnya kita nggak mungkin barengan. Jadi dibagi. Ketua tim sama saya dibagi. Kita jalan sendiri-sendiri istilahnya. Jalan sendiri-sendiri. Nah, ketika itu saya baru awal di Makassar, saya belum punya kendaraan. Otomatis ketua tim saya itu karena dia waktu itu kebetulan dia nggak bisa barengan, nggak bisa nganterin saya. Dia ada urusan dan saya tetap harus jalan. Itu akhirnya dia menghubungi saya nggak tahu yang dihubungi siapa. Intinya menjemput saya gitu kan di kantor. Nah, saya pikir yang jemput saya itu adalah orang yang tinggal di Makassar memang mau ke Maros gitu kan. Jadi saya dijemput di kantor saya. Eh, Waktu di jalan itu bapak-bapak dan bapak ini adalah salah satu kontraktornya.
kontraktor yang saya periksa, yang saya audit. Nah, Bapak ini akhirnya saya tanya, "Loh, Bapak tinggalnya di mana?" Gitu kan. "Saya di Maros, Mas." Gitu kan. "Loh, berarti Bapak dari Maros jemput saya ke Makassar, balik lagi ke Maros, Pak, ya?" "Iya, Mas." Gitu kan. Waduh, saya kan ngerasa nggak enak ya, karena saya masih lugu nggak enak. "Waduh, Pak, tahu gitu nggak usah Pak jemput saya, Pak." Gitu kan. Saya pikir Bapak tinggal di Makassar, jadi memang satu arah gitu kan, jadi punya alasan lah gitu kan, kenapa jemput saya gitu kan, maksudnya sekalian gitu. Oke, jadi saya udah ngerasa nggak nyaman kan, saking lugunya saya bilang nggak nyaman, terus saya saking lugunya bilang gini, "Iya Pak, saya ini kan baru baru pindah ke baru pindah Pak di sini, baru tugas, terus saya juga kepikiran untuk beli kendaraan sendiri Pak." "Kendaraan apa itu Mas?" "Motor Pak." Gitu kan. "Motor apa Mas?" Nah, saya kan dengan lugunya bilang saya memang punya keinginan untuk beli motor ya. Waktu itu motor yang jadi incaran saya adalah Vixion, Yamaha Vixion. Nah, cuman Yamaha Vixion itu perlu DP Pak, perlu inden gitu kan. "Oh iya Pak, oh iya Mas, bagus sih," gitu kan. "Tapi Jupiter juga bagus kok Mas," gitu kan. "Iya Pak, cuman saya pengennya ini." "Jupiter Jupiter aja Pak," gitu kan. "Saya punya temen kok Jupiter, nanti saya bisa kirimkan ke Bapak Jupiternya," gitu. Saya salah ngomong gitu kan. Karena kayaknya ini udah arah ke penyuapan gitu kan. "Ya enggak lah Pak, saya udah ini kok, udah DP," saya bilang, "alasan saya udah DP," gitu kan. Oke, terus pembahasan berhenti, saya, di jalan jadi agak awkward kan suasananya gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu mobilnya itu memutar lagu gitu kan. Nah, saya itu tipikalnya orang nggak bisa diem ya, kadang kalau misalnya ada lagu bagus itu saya, ikut apa sih, humming gitu loh, gitu kan. Kayak Nisa Sabian gitu, tahu ya? Yang gitu. Siti Nurhaliza mana sih ini, kok nggak nyanyi aja? Nah, terus, "Oh, Pak J kan suka nyanyi ya?" Gitu kan. "Ya ya suka lah Pak nyanyi," gitu kan. "Oh, kapan-kapan kita nyanyi Pak," gitu kan. "Di karaoke Pak," gitu. "Nanti ditemenin sama mahasiswi Pak," gitu kan, "di kampus A," gitu kan. Wah, udah nggak beres gitu kan. "Oh, enggak kok Pak, saya cuma nyanyi biasa aja," gitu kan. Terus udah mulai nggak nyaman kan ya, gitu kan. Akhirnya ya udah ngomong salah gitu kan, bersenandung juga salah, akhirnya bener-bener diem gitu kan, diem, udah nggak mau ngomong apa-apa karena khawatirnya nanti dijadikan jalan untuk menyuap saya gitu kan. Sampai akhirnya dia ngomong gini, "Pak Cekat, pulsanya udah masuk belum Pak?" Gitu kan. "Hah? Pulsa apa Pak?" Gitu kan. Jadi ternyata bapaknya itu ngirimin saya pulsa. Waktu itu jangan dikira kayak sekarang ya, kayak sekarang anak-anak beli pulsa gampang ya kayaknya ya, 100.000 gitu kan. Gitu, meskipun nggak sampai jual ginjal, tapi rela beli pulsa daripada nggak daripada makan kan gitu kan, anak-anak sekarang katanya gitu kan. Tapi enggak lah, kalau kalian kan beli pulsa kuota untuk belajar gitu kan, meskipun tetap makan juga ya. Nah, terus ternyata diisiin pulsa. Nah, kalau diisiin pulsa kan gimana cara nolaknya? Nggak bisa ya, pulsanya masuk gitu kan. Nah, itu saya dilema sekali gitu kan. Dilema, terus akhirnya saya kontak ketua tim saya. Nah, ketua tim saya itu jawabannya gini, "Ya udah kan, terima aja," gitu kan. "Oh gitu Pak, ya udah," gitu kan. Nah, tapi kan saya tetap nggak tenang gitu kan. Akhirnya saya kontak, ketua tim saya yang lain yang saya tahu dia punya integritas yang lebih bagus gitu kan, dan sekarang dia ada di KPK. "Balikin aja Kak," gitu kan. "Balikinnya gimana Mas?" "Ya isiin pulsa lagi orangnya," gitu. Atau Masnya kasih duit, kalau nggak mau isiin pulsa. Ya, habis itu udah saya ganti uangnya. "Pak, ini Pak uangnya Pak, buat beli pulsa," gitu. "Oh nggak usah Pak Cek, nggak usah." Nggak apa-apa Pak," gitu kan. Nah akhirnya, ya itu antara nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa, gitu kan lama ya, ya udahlah gitu kan, diem saya nggak bisa ini. Akhirnya saya berpikiran bahwa, ya nanti saya gantiin pulsa gitu. Sampai sekarang saya lupa gantiin pulsanya. Nah itu meskipun kecil kayak gitu, tetap aja gratifikasi ya itu ya, gitu kan. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk itu membina hubungan baik gitu kan, berharapnya kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu kan. Misalnya melakukan sesuatu adalah dia maunya apa, kita melakukan apa. Tapi bisa juga tidak melakukan sesuatu, misalnya
Pak ini ada kesalahan saya, korupsi saya, tolong dong Bapak jangan laporin gitu kan. Jadi kan tidak melakukan sesuatu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi bisa beberapa hal gitu kan. Nah, kalau pulsa 100.000 perlu saya laporin nggak ke KPK? Nilainya kecil gitu kan. Nah, waktu itu ada pertimbangan di zaman itu ya, saya belum mengenal yang namanya gratifikasi. Yang saya tahu itu adalah arah ke penyuapan gitu kan, menerima sesuatu yang bukan menjadi hak kita, dan itu pemberian itu tujuannya memang untuk membina hubungan baik gitu kan, biar saya merasa nyaman gitu kan, kayak bro relationship gitu, gitu. Semacam itu. Oke, gimana Siti? Panggilannya Siti ya kalau di rumah? Sitinya mana ya? Tidur jangan-jangan? Tadi terakhir sinyalnya jelek Pak katanya. Oh, oke. Udah, silakan dilanjut. Udah mau habis waktunya. Izin menjawab 2 pertanyaan lagi, Pak. Ya. Yang pertama dari pertanyaan dari Rora. Jadi yang membedakan gratifikasi dan suap itu dari, menurut saya, yang saya baca itu dari niatnya. Jadi tadi kan gratifikasi itu pengertian itu pemberian ya secara luas dan sifatnya netral kepada pegawai negeri lah, dan bukan dalam tujuan dinas. Jadi tadi saya cari pengertian dari suap itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Suap itu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan dan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Nah, jadi batasnya itu di situ. Jadi jika barang itu diberikan dalam upaya untuk membujuk supaya dia melakukan perbuatan yang salah, misal seperti kasusnya Menteri Perikanan. Nah, Menteri Perikanan itu kan dia diberikan uang supaya dia meloloskan perusahaan yang memberikan itu sebagai perusahaan yang diizinkan untuk mengekspor benur. Nah, itu kan berarti dia sudah mengarah membujuk untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Padahal kan penunjukan itu umumnya itu melalui tender, tapi tadi si perusahaan itu ditunjuk secara langsung. Nah, sementara kalau gratifikasi itu, nah jadi nanti itu kan kita melaporkan barang tuh. Nanti itu tugasnya KPK mengidentifikasi apakah itu gratifikasi atau apakah itu suap. Sesuai dengan kewenangannya KPK. Kemudian untuk pertanyaan Poe, iya benar, gratifikasi yang dipajak itu adalah gratifikasi yang diperbolehkan. Jadi karena menurut Undang-Undang PPH itu kan yang dikenai pajak itu kan penghasilan dalam nama dan bentuk apapun. Jadi dia walau mau itu halal, mau haram, mau gratifikasi, mau penghasilan, itu tetap dipajaki. Nah, kenapa dipajaki? Karena kan tadi itu barang gratifikasi itu bisa jadi milik penerima, negara, ataupun unit kerja yang bersangkutan. Jika itu ditetapkan sebagai miliknya penerima, maka itu kan menjadi tambahan kemampuan ekonomis bagi yang menerima. Jadi ya benar, yang dipajakin itu yang gratifikasi yang diperbolehkan atau gratifikasi yang sudah ditetapkan pemiliknya itu adalah si penerima. Izin tambahannya. Ya, saya pikir tadi udah ini ya yang disampaikan oleh Azhar. Jadi intinya ini yang Aurora bukan pertanyaannya? Yang pertama ya? Yang pertama Aurora. Ya, yang membedakan antara suap gratifikasi yang merupakan suap atau bukan. Nah, itu nanti dari satu ketika itu dilaporkan, itu berarti nanti dari KPK-nya. Karena kan dia mengidentifikasi dulu kan, dari laporan awal dulu, terus nanti kan dia akan mengonfirmasi dengan mungkin kalau misalnya ada bukti atau segala macam gitu kan. Misalnya keterkaitan antara si pelapor dalam hal ini tadi contohnya misalnya Michelle ya, Sel.
diberikannya di kantin gitu kan. Itu kantin mana sih, kantor yang di Seoul atau yang di Jakarta Menteng misalnya kan. Nah itu, atau yang di ND, KPP ND kan nggak tahu juga saya. Nah itu akan diklarifikasi. Dan keterkaitan Michelle dengan Grafta Rafiki ini seperti apa gitu kan. Apa memang sebelumnya itu memang sebelum menjadi pegawai pajak gitu kan, misalnya sudah kenal sama Grafta sebelumnya gitu kan, mungkin Graftanya udah sering ngasih hadiah gitu kan, hadiahnya GoFood misalnya kan, ya itu nanti akan dikonfirmasi gitu kan. Nah, tapi itu kalau misalnya nanti sudah dalam identifikasi itu ya, itu dari sisi apa? Identifikasi laporan gitu kan, analisis laporan. Nah, nanti kalau misalnya itu nanti masuk ke persidangan gitu kan, misalnya masuk nih penuntutan, membuktikannya bahwa itu suap itu ya itu tadi, ngikutin aturan kalau dia di bawah 10 juta, nanti yang membuktikan adalah si penuntut umum bahwa itu merupakan gratifikasi gitu. Itu bahwa gratifikasi itu adalah kepenyuapan. Tapi kalau misalnya nilai gratifikasinya itu lebih dari 10 juta, itu nanti si penerima gratifikasi atau pemberi gratifikasinya nanti itu yang membuktikan bahwa itu bukan gratifikasi gitu. Jadi pembuktiannya itu pembuktian terbalik dari si pelapor gitu. Dari si terlapor gitu kan. Dari si tersangkanya, terdakwanya, sorry. Kalau sudah pengadilan sudah terdakwa. Seperti itu. Pembuktiannya seperti itu sih gitu. Ya tapi tetap ya nanti pasti akan menelusuri bukti-bukti. Termasuk juga itu tadi penyidik analis gratifikasi itu mereka akan menilai bahwa ini tuh layak masuk persidangan apa enggak, itu juga nanti akan jadi pertimbangan. Misalnya itu tadi nilainya ternyata kecil gitu kan, dan itu artinya dianggap tidak material, ya mungkin akan diselesaikan dengan cara udah barang itu katakanlah itu termasuk gratifikasi, termasuk suap, itu akan disita gitu. Tapi kalau misalnya bukan, ya akan dikembalikan lagi ke si pelapornya. Bagaimana dengan makanan? Karena dulu itu pernah ada cerita, ada seorang petugas KUA. Dia itu saking takutnya menerima gratifikasi. Jadi kalau kalian udah ada yang menikah belum ya? Saudara kalian misalnya ada yang menikah gitu, biasanya kan datang Pak Penghulu ya gitu kan. Nah, Pak Penghulunya itu kan biasanya petugas KUA setempat nih. Biasanya KUA yang di tempat menikah. Jadi biasanya utamanya di tempat perempuan sih, mempelai wanitanya. Kecamatan si wanitanya ini tinggal, domisili. Nah, itu kalau datang ke rumah gitu kan, biasanya datang ke rumah atau ke masjid, ke gedung gitu kan. Meskipun sekarang itu tidak diperbolehkan, harusnya itu menikahnya itu di kantor urusan agama atau catatan sipil gitu kan. Nah, sehingga tidak diperbolehkan lagi datang ke rumah. Itu apa? Untuk meminimalisir pemberian gratifikasi ke petugas KUA. Loh kok bisa gitu kan? Iya, karena pada prinsipnya dia menjalankan tugas negara, dia sudah ditugaskan untuk menjadi pencatat pernikahan gitu kan. Tapi dia menerima hadiah dari si keluarga mempelai. Iya nggak? Sering lihat kan, setidaknya minimal kalau nggak dikasih angpau gitu kan, honor, amplop, mungkin dia dikasih kayak makanan gitu kan, dibungkuskan makanan suruh bawa pulang, dibawa Pak gitu kan buat keluarganya, kadang nggak cuma satu tempat, kadang beberapa kotak gitu kan. Nah itu saking takutnya petugas KUA, itu sampai kotak makanan itu dikirimkan ke KPK. Melaporkan bahwa itu gratifikasi yang dia terima gitu kan, jangan sampai dia kena masalah gara-gara pemberian makanan ini. Apa yang terjadi? Ya busuk lah gitu kan. Makanan itu kan punya batas ini ya, expirednya. Jadi sampai di sana udah busuk gitu kan. Nah, makanya terus ada beberapa pengecualian, dalam prakteknya ada beberapa pengecualian kecuali makanan gitu kan misalnya. Karena terkadang makanan pun kan juga nilainya nggak seberapa mahal ya, kecuali makanannya itu makanan yang Supreme gitu kan. Ya. Indomie Supreme lah. Ya, tapi itu dilematis di lapangannya seperti itulah, dilematisnya. Karena aturannya menyatakan bahwa semua gratifikasi gitu. Akhirnya terus ada pembatasan-pembatasan, termasuk yang nilai 1 juta tadi itu
itu semacam apa ya, semacam kebijakan aja, tapi bukan menjadi sebuah peraturan itu. Peraturannya tetap harusnya semua nilai tetap dilaporkan, intinya gitu. Udah, terus apa lagi tadi? Putri apa? Semua bentuk gratifikasi yang diperbolehkan itu yang dapat dipajaki. Nah, ini saya masih belum terlalu paham ya terkait dengan gratifikasi yang diperbolehkan itu apakah dapat dipajaki. Karena pada prinsipnya gini, ya itu tadi ya, kalau kita ngomongin gratifikasi, sebenarnya pada prinsipnya semua gratifikasi itu, semua pemberian kan gratifikasi gitu kan. Ini saya mesti ini lagi ya, mesti ngecek lagi kalau yang ini ya. Artinya mengidentifikasinya itu apakah hanya sekedar dipajaki apa tidak gitu. Itu karena itu akhirnya jadi dilematis ketika mengatakan bahwa semua bentuk gratifikasi diperbolehkan itu yang dapat dipajaki gitu kan. Dipajaki itu maksudnya dalam hal apa ya? Put? Apakah bendanya atau gimana sih? Saya masih belum paham sebenarnya pertanyaan ini. Yang pasal Ya? Oh, ngerti. yang pasal itu Pak, UU PPH itu kan ada bentuk gratifikasi setahu saya. Maaf kalau saya salah ya Pak. Oh, nah itu karena di dalam Undang-Undang Tipikornya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya yang terakhir ya. Sebelumnya kan Undang-Undang 31 tahun 99 itu memang tidak menyebutkan menyebutkan terkait kriteria ini gitu kan. Apakah ada barang yang diperbolehkan gratifikasi dalam hal perpajakan gitu. Nah, itu makanya saya nggak tahu nih peraturan yang di KUP-nya gitu. Ini perlu ngecek lagi sih kalau saya yang ini. Cuman kita ngatur ke ini aja sih, ke aturan yang umumnya ya, yang mengatur khusus bahwa yang mengatur secara umum terkait dengan gratifikasi, yaitu artinya gratifikasi itu segala bentuk pemberian gitu kan, intinya gitu. Kalau untuk mengidentifikasi ini tuh yang diperbolehkan apa tidak, itu nanti ini tuh termasuk yang arah penyuapan atau bukan penyuapan, itu nanti yang penting dilaporkan aja dulu, biarkan nanti dari si analisnya di KPK itu nanti yang menentukan apakah ini diperbolehkan apa tidak, itu aja sebenarnya. Karena kalau kita bilang segala hal yang bisa dipajaki itu dibolehkan, itu jadi apa ya? Jadi kayak mengeneralisir gitu kan terhadap semua barang, selama itu ada pajaknya boleh gitu kan. Itu jadi agak khawatir sih saya kalau mengeneralisir itu. Makanya saya mesti lihat lagi peraturannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, kenapa, Din? Kan tadi katanya segala pemberian itu gratifikasi. Nah, kalau misal hadiah untuk karyawan yang terbaik gitu, apakah itu termasuk gratifikasi juga, Pak? Iya, kalau ditanya apakah gratifikasi, iya. Tapi itu mungkin termasuk yang bukan penyuapan dan bukan kedinasan. Gitu. Kamu dapat hadiah dari misalnya dari temen gitu kan, misalnya ulang tahun, itu juga gratifikasi sebenarnya. Tapi ya itu termasuk hal yang bukan ke arah penyuapan atau kedinasan. Artinya memang arah pertemanan. Termasuk ya. Jadi artinya gratifikasi itu selama ini mungkin orang menilainya itu hal yang negatif ya. Kalau kita bilang gratifikasi gitu kan. Nah, pada intinya, pada prinsipnya sebenarnya gratifikasi itu masih dibagi-bagi lagi. Ada yang arah penyuapan jelas itu negatif gitu kan. Ada yang kedinasan, nah itu semi lah gitu kan, semi negatif, karena yang penting kita ngelaporin, dan itu memang sudah diketahui orang bahwa kalau kedinasan memang akan selalu dapat souvenir, dalam hal misalnya ikutin seminar diklat gitu kan, pasti akan selalu dapat souvenir. Terus yang terakhir adalah yang bukan suap dan bukan kedinasan. Nah, itu kaitannya dengan sehari-hari kita gitu. Intinya gini, kalau kamu menjadi seseorang misalnya dengan jabatan itu, kamu akan tetap dapat hadiah nggak gitu kan misalnya. Nah, kalau dalam hal karyawan yang berprestasi itu kan pencapaian kerja untuk memotivasi karyawan, jadi sebuah reward sih yang memang dibolehkan dalam
dalam sistem kinerja di pemerintahan sekarang itu mengenal yang namanya reward and punishment gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa diperbolehkan karena itu tidak menyangkut terkait dengan hal yang negatif, karena kan tujuannya positif ya untuk memotivasi pegawai, pemberian reward itu. Intinya gitu. Jadi kalau ditanya itu termasuk gratifikasi, iya. Kalau ditanyanya iya. Tapi bukan yang arah suap dan kedinasan. Intinya bukan yang dilarang lah itu. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke kelompok ya. Nama saya ternyata ikut nama anak saya ya. Saya belum rubah. Iya, Pak. Oh. Berarti saya harus rubah di ininya, di akunnya. Oke, silakan. Baik, sekian saja sesi presentasi kita malam ini. Terima kasih kepada para penanya dan terima kasih kepada Pak Cekat atas tambahan dari jawabannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus ya dari saya menutup juga kelas ini. Terima kasih buat kelompok 8, kelompok terakhir. Jangan lupa workbook-nya ya. Workbook-nya dikerjakan ya gitu kan. Nanti nggak dapat nilai gitu kan, sayang kan. Udah 13 pertemuan nggak dapat nilai kan sayang. Oke, selamat istirahat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.